Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kenalin namaku Maulida Najma Safitri, Prodi Bahasa Asing Terapan, Angkatan 2020 dengan NIM 400-205-206-509. Oke, jadi lewat podcast ini aku akan ngasih tahu ke kalian wisata gunung yang ada di daerahku. FYI, for your information, aku tinggal di Kabupaten Sukoharjo, tepatnya di Kecamatan Bulu. Nah, di Bulu ini itu ada wisata gunung yang terkenal itu, kalau nggak ya Gunung Spikul ya Gunung Pegat. Dan di kesempatan kali ini, aku akan kupas lebih jauh tentang salah satu dari mereka, yaitu Gunung Pegat. Oke, jadi Gunung Pegat ini lebih tepatnya itu terletak di Dusun Gelile, Desa Karangasem, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kalau dari alun-alun Sukoharjo sih, perjalanan itu sekitar 13,5 kilo, mungkin 20-30 menit gitu. Dari alun-alun Sukoharjo itu ke arah selatan, terus nanti pokoknya lewat Selogiri, terus nanti ke Tiaran gitulah. Kalau kalian dari Wonogiri itu kalian bisa lewat terminal Giri Adipura Kerisak, dan jalannya tuh mulus ya karena lewat jalan raya, bukan jalan-jalan kecil kayak gang-gang gitu. Lebih tepatnya itu kalian bisa deh search di GPS gitu Gunung Pegat Sukoharjo, itu adalah pastinya. Oke, jadi kenapa kok namanya Gunung Pegat? Nggak Gunung Everest apa Gunung Fuji gitu ya. Actually Gunung Pegat itu nggak hanya di Sukoharjo aja ya. Ada beberapa tempat itu punya gunung yang namanya itu Gunung Pegat juga, tapi ini tuh di Sukoharjo. Nah, terus kenapa namanya Gunung Pegat? Yang pasti kan ini letaknya di Jawa ya, dan namanya harus Jawa lah ya. Kalau kalian orang Jawa itu pasti tahu Pegat itu tuh dari kata yang berkaitan dengan putus cinta gitulah. Dan mitos orang zaman dulu sih ya, kalau kita pergi ke Gunung Pegat itu bawa pacar atau bawa pasangan gitu, ntar akhirnya bakal putus atau pokoknya ntar mereka tuh akhirnya pisah gitu. Tapi ini tuh cuma mitos, nggak ada bukti ilmiahnya gitu loh, dan juga nggak logis gitu ya. Kalau beneran mereka putus ya itu sih takdir mereka aja putus, cuma timingnya aja karena itu setelah pergi ke Gunung Pegat. Dan for information, sekarang itu malah Gunung Pegat tuh malah rame jadi kunjungan, banyak pengunjungnya itu. Dan di sini tuh pemandangannya tuh indah banget dan cocok untuk bahan selfie gitu, dari kalangan muda sampai tua itu pada kesini buat lihat indahnya pemandangan Gunung Pegat ini. Dan di Gunung Pegat ini tuh malah jadi lokasi favorit bagi calon pasangan suami istri buat foto priwet mereka. Nah loh, jadi mitos yang tadi tuh udah nggak ngaruh gitu loh, karena di Gunung Pegat ini tuh udah disuguhin pesona yang indah banget, ngalahin mitos yang nggak jelas itu. Pokoknya di sini tuh kalau mau foto itu bagus banget, instagramable gitu loh. Dan kenapa sih kok aku bisa sampai bilang gitu? Jadi walaupun namanya ini gunung ya, tapi tuh buat sampai ke puncaknya itu tuh nggak perlu waktu berjam-jam gitu loh, karena puncaknya itu ada pada ketinggian 200 mdpl. Dan gimana ya, daratannya itu tuh tergolong datar gitu loh, nggak terlalu curam gitu loh. Jadi pakai sepeda pun bisa sampai puncak, dan hanya butuh 5 menit saja, nggak perlu berjam-jam gitu. Kalau pakai motor sama mobil itu bisa, tapi cuma sampai parkiran doang. Kalau mau ke atas itu bisa jalan kaki, pakai sepeda juga bisa, karena jalannya itu udah diperbagus gitu loh. Nah, terus yang jadi spot paling bagus di sini tuh sunrise-nya atau matahari terbitnya. Walau nggak terlalu tinggi gitu ya, cuma 200 mdpl, tapi setelah sampai di puncak, terus lihat bagian timurnya tuh pemandangannya tuh terbuka gitu loh, hamparan luas gitu. Jadi kalau pas cuacanya bagus, nggak mendung gitu, bisa kelihatan Gunung Lawu sama sunrise-nya itu sandingan gitu loh. Sunrise tuh di pucuknya Gunung Lawu gitu, terus bawahnya tuh ntar ada hamparan sawah gitu, terus ada bukit-bukit gunung-gunung di bagian selatan gitu, berderet-deret gitu. Terus di bagian baratnya itu juga ada perbukitan sama banyak rumput ilalangnya sama pohon-pohon botak gitu, yang itu tuh bagus banget. Dan vibes-nya itu tuh ngena gitu loh, kayak vibes di savana itu. Tahu savana kan? Itu vibes-nya tuh kayak savana banget gitu. Pokoknya memanjakan mata lah, cocok untuk fotografi, instagramable. Dan itu nggak
nggak pada pagi hari aja, di malam hari itu kalau langitnya tuh cerah nggak mendung, itu kalian juga bisa lihat bintang-bintang gitu, sama apa, disuguhin lampu-lampu perumahan gitu di bawahnya gitu, di cantik tuh loh, di bawahnya tuh ada lampu-lampu, di atasnya ada bintang-bintang bertebaran gitu, ya ampun bagus banget. Terus kalau kalian itu ingin datang di malam hari terus lanjut pengen lihat sunrise gitu, kalian bisa banget camping di sana, karena di sana itu disediain lahan untuk camping. Tapi aku belum tahu ya mereka itu nyewain tenda apa enggak. Tapi kalian itu bisa camping di sana karena Gunung Pegat ini tuh buka 24 jam dan ada penjaga namanya Bapak Sriono, itu biasanya tuh bermalam di area parkirnya. Tapi kadang dia itu turun gunung nggak bermalam di sana, dan portalnya itu ntar ditutup kalau nggak ada penjaganya. Terus berapa sih HTM-nya? Harga tiketnya berapa tuh untuk melihat keindahan yang bagus ini? 1.000. Udah gila kan? Kalian gak salah denger, cuma 1.000 rupiah itu kalian bisa lihat pemandangan yang indah ini di Gunung Bukit Sukoharjo. Itu HTM doang ya, nggak termasuk biaya lainnya. Kalau parkir sih biasanya kan 2.000 atau berapa ya, paling 2.000 gitu ya. Dan fasilitas lain bayar sendiri-sendiri kayaknya. Dan di Gunung Pegat ini tuh banyak fasilitasnya, nggak cuma nyediain pemandangan doang. Selain itu juga ada spot foto buatan, bukan yang pemandangan, buatan manusia, yaitu dari Karang Taruna sana sama pihak kelurahan sana, Kelurahan Karangasem, yang nggak kalah menarik. Aku nggak tahu itu spotnya bayarnya terpisah atau termasuk 1.000 itu, tapi pokoknya itu ada, disediain, dan itu bagus banget. Pokoknya kalian bisa langsung check out di sana aja langsung. Dan untuk yang bawa anak kecil itu juga nyaman, karena di sana itu ada disediain fasilitas kayak mainan gitu, kayak seesaw, ayunan, apa tuh namanya, jungkit-jungkit gitu, ayunan dan sejenisnya gitu. Dan sekarang kan jalannya udah mulus ya, dan juga sepanjang jalan itu menuju puncak itu ada banyak orang jualan barang-barang gitu, kayak baju atau aksesoris gitu, dan ada beberapa gazebo, mungkin sekitar 3 atau 4 gitu, aku lupa. Terus ada fasilitas umum lain kayak musola sama toilet gitu. Dan yang gak kalah menarik di sana di Gunung Pegat ini juga ada pasar. Nah, pasar di atas gunung, namanya Pasar GP atau Pasar Gunung Pegat ya. Di situ tuh spot kuliner yang isinya cuma kuliner semua pokoknya. Banyak macam makanan dan minuman, mulai dari ada bakso, ada mie ayam, bubur, lontong, juga ada jajanan tradisional gitu kayak getuk, klepon, sama itu apa? Ada yang jualan jamu, sumpah bau banget kan. Di pasar ini juga tempatnya tuh teduh, nggak kayak di puncaknya yang mungkin hamparan luas gitu ya. Kalau di pasarnya ini tuh banyak pepohonannya, jadi teduh, cocok untuk istirahat sambil duduk-duduk, sampai ada yang gelar tikar juga di sana sambil makan sarapan gitu kalau pagi. Terus setiap hari Minggu itu biasanya ada pertunjukan seni namanya Gajah Krombyong. Itu pertunjukan seni musik pakai angklung gitu dan beberapa instrumen tradisional lainnya. Juga ada hiburan lainnya itu kayak dangdut gitu, kita bisa request lagu dan juga joget gitu, pokoknya asik deh, mantep di sana, bagus, indah juga gitu. Itu tadi podcast dari aku tentang wisata Gunung Pegat di Karangasem, Sukoharjo. Bagi yang berminat boleh untuk mampir walau hanya sekedar untuk foto-foto. Tapi di masa pandemi ini kalian harus itu ya, mematuhi protokol kesehatan agar terjaga kenyamanan bersama gitu ya. Oke. Di sana juga disediain tempat untuk cuci tangan gitu di setiap sudut gitu ada. Pokoknya yang terpenting jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, lestarikan bumi agar terjaga keindahannya. Aku Maulida Najma Safitri. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Semoga kalian diberi kebahagiaan dan sampai jumpa. Bye bye everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.